Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kekuatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abud, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112495. Saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMPN 1 Panumangan yang bertempat di Kecamatan Panumangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu tahapan dalam proses PPG. Kegiatan ini saya pandang bukan hanya sebagai ujian, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme, memperdalam refleksi diri, dan memperkuat niat dalam mengabdi melalui dunia pendidikan. Semoga pelaksanaan UKIN ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan hari ini Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pelajaran dengan harapan kita mendapatkan ilmu hari ini, dan insya Allah nanti kita akan diskusi sama-sama ya dengan kelompok. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa ya? Mudah-mudahan ini teman kita yang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Lekas sembuh. Baik, hari ini sebelum Bapak memulai, mari kita sama-sama konsentrasinya kita siapkan. Siap konsentrasi? Siap. Baik. Artinya kita hari ini akan fokus belajar di sini tanpa melibatkan masa lalu dan tanpa melibatkan masa yang akan datang. Karena hari ini, saat inilah milik kita. Siap? Siap. Baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Silakan salah seorang di antara kamu silakan untuk berdoa. Silakan untuk memimpin doa. Silakan. Doa. Hari ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hari ini kita sedang membahas tentang hari kiamat atau hari akhir. Dan alhamdulillah setelah kita melaksanakan berbagai pertemuan, sekarang adalah pertemuan terakhir ya. Alhamdulillah di antara kalian sudah mulai mengetahui dan paham apa itu hari kiamat. Ya, ini sebagai tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, hari ini dan hari kemarin. Tujuannya adalah kita memahami, mendeskripsikan apa pengertian hari kiamat. Kemudian kita pun kemarin sudah tahu tentang pembagian hari kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Dan hari ini sebagai refleksi juga bisa ya, hari ini kita bagaimana kita bersikap yang mencerminkan terhadap iman terhadap hari akhir, hari kiamat. Hari ini kita akan menggali permasalahan-permasalahan ya, dan kita akan pecahkan bersama. Ini tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari
Ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini nanti alhamdulillah ini sudah terbentuk kelompok ya. Kelompok 1 mana? Baik, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 5. Baik. Kelompok 1 siap? Siap. Ya, mana suaranya? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Siap. Kelompok 5 siap? Siap. Baik, alhamdulillah semuanya telah siap ya. Semuanya telah siap. Baik. Bapak telah bagikan lembarannya tadi ya di awal. Enggak apa-apa. Bapak, permasalahannya sudah dikasihkan. Mudah-mudahan melahirkan kesadaran. Ya, melahirkan kesadaran bagi kita, ya. Nah, baik, permasalahan yang akan kita bahas adalah nih. 1. Permasalahan 1 adalah mengapa kita sering lebih fokus dan asik melihat layar HP? Ya, diantaranya main game, media sosial atau scrolling, ada TikTok, ada YouTube dan sebagainya. Sampai kita lupa waktu sholat, mengaji, lupa membantu orang tua. Padahal kita tahu waktu kita di dunia ini terbatas. Ya, fokus kajian kita ini untuk poin 1. Nah, bagaimana cara mengatur waktu antara hiburan dan kewajiban? Baik, silakan mulai. Ini sudah terbentuk kelompok, alhamdulillah ya, sudah dibentuk dan sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan untuk mendiskusikan ketiga permasalahan yang ada. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan. Mulai. Silakan kalian bertukar pikiran, nanti disimpulkan ya. Nanti disimpulkan. Nanti setelah itu ya, setelah itu silakan kelompok untuk mempresentasikan ya. Ya, silakan. Silakan di boleh. Silakan, pokoknya tuangkan dulu pendapat-pendapatnya, kemudian pendapat itu kalian disatukan ya. Ini sebagai permasalahan atau pemecahan terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam diri ini ya. Apakah sikap kita selama ini mencerminkan keimanan kita terhadap hari kiamat atau tidak? Yuk. Ini coba lihat. Yang ini permasalahannya ini ya. Kemudian lihat hasilnya udah berapa? Oh. Gimana Pak? Mana? Gimana Pak? Kayaknya Pak kurang aja. Pas cocok. Ini yang kira-kira yang nomor pertama. Ini solusinya mana? Solusinya tahu. Pemecahannya mana? dari 100. Ya? Ini belum ya, ini hanya ini. Oh ini belum disatukan.
Badek. Ini solusinya membuat jadwal harian. Baik, ini nomor 1 ya. Pasang alarm ingat sholat, niatan mengerjakan. Pak, mantap. Fokus saja apakah tidak. Yang membuat lalai cara kita menggunakan teknologi tergantung pada kendali. Baik. Ya luar biasa. Udah gua. Apakah ini bagian dari ancaman? Ya, karena itu bentuk adalah tanda kita menyiapkan diri menghadapi kehidupan setelah. Iya, Ya. Mantap. Siap. Luar biasa. Lihat mana ini? Yang ini? Berapa? Lingkungan. Solusinya mana? Solusinya? Jika kita mesti bagaimana? Ini hanya gambaran-gambaran. Silakan diskusikan. Solusinya apa ya? Silakan. Bapak lihat ini. Yuk. Mari pertama, buat cara mengatasi. Buat cadar. Gratis terbanyak. Baik. Sikap. Udah ya? Oh, yang tadi ya? Baik. Luar biasa. Ini Bapak cek dulu ya. Kelompok 1 sudah? Siap. Baik, kelompok 2 sudah? Siap. Oh, kelompok 2 itu ya. Kelompok 3 sudah? Mana kelompok 3? Baik, kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Baik, kalau sudah semuanya siap? Siap. Baik, adik sekalian, sebelumnya mari kita sama-sama ya, sebagaimana yang biasa ya. Tolong tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik. Waktu kita sebentar ya. Nanti kita ini sebagai penyemangat saja untuk agar kita lebih berkonsentrasi. Baik, sekarang kita masuk ke presentasi ya. Untuk kelompok pertama, silakan maju ke depan. Baik, sini. Yang lain silakan. Nanti kalian silakan. Ketika setelah semuanya selesai presentasi, silakan kalian untuk mengomentari, boleh ya? Kalau ada. Baik, silakan. Salam, perkenalkan, kemudian silakan Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Winda Fauzia sebagai moderator bersama teman-teman saya yaitu Cindy, Sylvia, Diego, dan Anasul. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai solusi dan pendapat dari beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang gadget yang membuat lupa ibadah, sikap acuh terhadap lingkungan, serta kebiasaan berkata kasar. Langsung saja untuk penjelasan materi saya akan serahkan kepada teman-teman saya. Ya, silakan langsung. Nomor 1, lalai atau gadget dan lupa waktu ibadah. Hal ini terjadi karena kurangnya manajemen waktu, lemahnya pengendalian diri, dan iman yang tidak kuat. Hiburan digital memang dibuat agar orang dekat, sehingga mudah melalaikan kewajiban. Jika hati dekat kepada Allah, kita akan lebih ingat sholat dan ibadah. Namun jika lalai, hiburan dunia akan lebih menarik. Cara mengatasinya,
Pasang pengingat adzan di HP dan biasakan sholat di awal waktu. Buat jadwal seimbang antara hiburan, belajar, dan ibadah. Gunakan gawai untuk hal bermanfaat seperti belajar, dakwah, komunikasi. Bukan sekedar news ya, teknologi bisa membuat kita malas untuk salah digunakan. Namun bisa dipakai dengan niat dan disiplin. Ya, bisa menjadi sarana pahala. Hiburan boleh, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban. Kedua, sikap bodo amat dan krisis lingkungan. Sikap acuh muncul karena kurangnya kesadaran, tanggung jawab, dan empati. Islam menekankan bahwa menjaga bumi adalah amanah Allah. Sebagaimana firman-Nya dari Quran surat Al-A'raf ayat 56. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan tetap menanam walaupun kiamat datang. Cara menjadi peduli adalah satu, mulai dari diri sendiri dengan hemat energi dan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, memberikan teladan kepada orang lain. Ketiga, menjadikan peduli lingkungan sebagai ibadah dan amal jariah. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga amanah dari Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga presentasi kali ini bisa membawa wawasan kita semua agar kita mampu memperbaiki diri dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, berikutnya adalah kelompok 2. Silakan. Jangan lupa ya, jangan lupa. Yang lain silakan. Ya, dengarkan. Silakan nanti di akhir kalau ada komentar boleh ya. Kelompok terakhir, silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Kesalahan kita tidak terkena oleh kita dan kita siap menghadapi kehidupan akhirat. Demikianlah presentasi dari kelompok aku mengenai hal yang ibadah, lingkungan, dan amal. Semoga yang kami sampaikan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar menggunakan waktu, menjaga amanah Allah, serta memperbaiki alam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Guru. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Yuk, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, tepuk tangan 1 kali, 5 kali. Baik, luar biasa. Baik, setelah kita mendengarkan presentasi dari setiap kelompok, ada yang mau komentari? Tidak? Atau menyimpulkan dari semuanya? Ada? Baik, berarti kita sudah paham semuanya ya? Baik, ini sebagai refleksi kita, tentunya pembelajaran ini mudah atau tidak? Mudah. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Adek, ini adalah sebagai refleksi kita. Alhamdulillah kita telah mengetahui permasalahan yang ada. Tentunya bukan permasalahan yang ada di luar sana, tapi ini adalah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Ini pun mungkin terjadi pula di dalam diri kita. Kita pun harus hati-hati dengan kata-kata kita, karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, kalau tidak ada permasalahan atau pertanyaan, baik kita akhiri ya. Kita akhiri kegiatan kita. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita dapat ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi solusi bagi kita. Artinya bisa melahirkan keimanan kuat terhadap diri ini ya, terutama iman terhadap hari akhir, sehingga kita bisa mempersiapkannya. Baik,
untuk mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama kembali berdoa yang dipimpin oleh ya teman kita Ajril. Silakan dipimpin. Siap. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik adik sekalian, dari Bapak ucapan terima kasih kepada seluruhnya yang telah memecahkan masalah ini, dan mudah-mudahan tadi apa yang kita harapkan mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Dari Bapak cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.